Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lawang Sewu, aku langsung ke penginapan, namanya DS Life 34 Pecinan. Nah ini aku pesen di Traveloka ya, dengan harga 130 ribuan. Nah ini tuh lokasinya kayak di ruko-ruko gitu guys. Ini aku dapet kamar nomor 110. Pas banget lokasinya di depan resepsionis, jadi nggak terlalu jauh ya. Ini tuh fasilitasnya ada AC. Nah, kamar mandinya ada shower, juga toilet ini ya, duduk, dan ada wastafel juga. Ini bersih ya, termasuk bersih banget. Terus ada kulkas guys. Nah di sini juga ada handuk untuk airnya bisa diisi ulang ya deket resepsionis. Nah, ini ada sikat gigi, sabun dan odol. Ada TV, ada lemari. Nah ini kasurnya luas ya, bisa berdua. Paginya aku lihat mural, gak lupa langsung ngerekam ya. Unik banget gambarnya. Dan ini aku udah sampai di lokasi kedua. Buat kalian yang belum tahu, ini tuh namanya Masjid Agung Jawa Tengah yang berlokasi di Jalan Gajah Raya, Sambirejo, Kota Semarang. Masjid ini mulai dibangun sejak tahun 2001 hingga selesai secara keseluruhan pada tahun 2006. Masjid ini berdiri di atas 10 hektar. Masjid Agung Jawa Tengah ini dirancang dalam gaya arsitektural campuran antara Jawa, Arab, dan Romawi. Bangunan utama masjid beratap limas khas bangunan Jawa, namun di bagian ujungnya dilengkapi dengan kubah besar berdiameter 20 meter. Ditambah lagi dengan 4 menara masing-masing setinggi 62 meter di tiap penjuru atapnya sebagai bentuk bangunan Masjid Universal Islam lengkap dengan 1 menara terpisah dari bangunan masjid setinggi 99 meter. Sedangkan gaya Romawi terlihat dari bangunan 25 pilar di pelataran masjid. Pilar-pilar bergaya Koloseum di Roma dihiasi kaligrafi yang indah, menyimbolkan 25 nabi dan rasul. Nah, kalau di gerbang tertulis 2 kalimat syahadat. Lalu pada bidang datar tertulis abjad Jawi, Sucining Guno Gapuraning Gusti. Salah satu hal unik yaitu area serambi Masjid Agung Jawa Tengah dilengkapi dengan 6 payung raksasa otomatis seperti yang ada di Masjid Nabawi. Tinggi masing-masing payung elektrik adalah 20 meter dengan diameter 14 meter. Payung elektrik dibuka setiap kapan sih? Yaitu setiap sholat Jumat, sholat Idul Fitri, dan sholat Idul Adha. Wah, ada sepasang pengantin habis akad nikah langsung foto-foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Jamaah salat Jumat Masjid Agung Jawa Tengah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmatnya hingga pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa melakukan ibadah salat Jumat di Masjid Agung Jawa Tengah ini. Sebelum pelaksanaan ibadah salat Jumat pada siang kali ini kita laksanakan, terlebih
Lebih dahulu kami informasikan beberapa hal. Yang pertama, dari Masjid Agung Jawa Tengah membuka lelang wakaf tanah untuk pembangunan Mahat Tahfidz Al-Quran Masjid Agung Jawa Tengah seluas 1,1 hektar. Untuk itu bagi para jemaah yang ingin berkontribusi dalam pembangunan Mahat Tahfidz Al-Quran Masjid Agung Jawa Tengah ini bisa membeli lelang wakaf tanah seharga 1.100.000 per meter persegi dengan menghubungi kantor sekretariat Masjid Agung Jawa Tengah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bahwasanya nanti setelah sholat Jumat akan diadakan kajian tafsir tematik bersama beliau Bapak Dr. Gaji Muhammad Saifuddin MA yang akan mengangkat tema takwa dalam Al-Quran. Untuk itu bagi para jemaah yang tidak ada kegiatan lain bisa mengikuti kegiatan tersebut hingga sampai nanti paripurna. Setelah sholat, aku lanjut ke lokasi ketiga, yaitu Sampokong. Aku datang di hari biasa. Nah, untuk tiket masuknya untuk orang dewasa itu 15.000 dan untuk anak-anak 10.000. Menurut cerita, Laksamana Cheng-ho yang sedang berlayar melewati Laut Jawa, namun saat melintasi Laut Jawa banyak awak kapalnya yang jatuh sakit. Kemudian ia memerintahkan untuk membuang sauh, kemudian kapalnya merapat ke pantai utara Semarang untuk berlindung di sebuah gua dan mendirikan sebuah masjid di tepi pantai yang sekarang telah berubah fungsi menjadi kelenteng. Bangunan tersebut sekarang terletak di tengah kota Semarang. Karena pantai utara Jawa yang selalu mengalami proses pendangkalan, hal ini menyebabkan adanya proses sedimentasi, sehingga lambat laun daratan Pulau Jawa makin bertambah luas ke arah utara. Konon, setelah Cheng Ho meninggalkan tempat tersebut karena ia harus melanjutkan pelayarannya, banyak awak kapalnya yang tinggal di desa Simongan dan menikah dengan penduduk setempat. Mereka bersawah dan berladang di tempat itu. Cheng Ho memberikan pelajaran bercocok tanam serta menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam. Bahkan di kelenteng ini juga terdapat makam seorang jurumudi dari kapal Laksamana Cheng Ho. Selain membangun kelenteng Sampokong, Laksamana Cheng Ho juga membangun kembali Masjid Jingjue. Masjid Jingjue didirikan pada tahun 1388 Masehi oleh Yuanzhang yang merupakan kaisar pertama dinasti Ming. Namun, Masjid Jingjue sempat hancur terbakar pada 1430 Masehi. Akhirnya, masjid ini dibangun kembali di bawah perintah Laksamana Cheng Ho pada 1492 Masehi. Dari Sampokong, aku lanjut ke lokasi keempat, yaitu Vihara Buddhagaya Watugong. Vihara Buddhagaya Watugong atau juga dikenal dengan nama Vihara Buddhagaya merupakan salah satu tempat ibadah agama Buddha yang terletak di Pudak Payung, Semarang. Vihara Buddhagaya Watugong mempunyai sejarah panjang hingga perkembangan yang besar pada saat ini. Kurang lebih 500 tahun sesudah keruntuhan Kerajaan Majapahit, muncullah berbagai kegiatan dan peristiwa yang menyadarkan berbagai kalangan penduduk akan warisan luhur nenek moyang, yaitu Buddha Dhamma, agar dapat kembali dipraktekkan oleh para pemeluknya. Usaha yang semula banyak digagas di zaman Hindia Belanda, akhirnya harapan akan adanya orang yang mampu untuk mengajarkan Buddha Dhamma pada para umat dapat terwujud dengan kehadiran Bhikkhu Narada Mahathera dari Sri Lanka pada tahun 1934. Gayung pun bersambut. Kehadiran Dhammaduta tersebut dimanfaatkan oleh umat dan simpatisan untuk mengembangkan diskusi dan memohon penjabaran Dhamma secara lebih luas lagi. Puncaknya, muncul putra pertama Indonesia
yang mengabdikan diri secara penuh pada penyebaran Buddha Dhamma, yakni pemuda Bogor bernama Deboan An, yang kemudian menjadi Biku Asin Jinarakita. Pada tahun 1955, Biku Asin Jinarakita memimpin perayaan Waisak 2549 di Candi Borobudur. Pada saat itu juga ada seorang hartawan yang menjadi tuan tanah dari Semarang yang bernama Gui Tuangling, dengan latar belakang agama Buddha yang terkesan pada kepiawaian dan kepribadian dari Biksu Asin Jinarakita. Maka Gui Tuangling menghibahkan dan mempersembahkan sebagian tanah miliknya untuk digunakan sebagai pusat dan pengembangan Buddha Dhamma. Tempat itulah yang kemudian diberi nama Vihara Buddha Gaya. Pada tahun 1955, tepatnya 19 Oktober, didirikan Yayasan Buddha Gaya untuk menaungi aktivitas vihara. Dari vihara inilah kemudian satu episode baru pengembangan Buddha Dhamma berlanjut. Banyak sejarah besar yang beliau torehkan bersama Vihara Buddha Gaya, seperti Upasika Indonesia saat perayaan Asida pada bulan Juli 1955, menggagas perayaan Buddha Jayanti yang diperingati oleh umat Buddha di seluruh dunia tahun 1956, penanaman pohon Bodhi pada tanggal 24 Mei 1956, dan pendirian SIMA Internasional pertama di Kasab, belakang Makodam di Penogoro untuk penahbisan biku. Namun 8 tahun vihara ini sempat terlantar. Sekarang bangkit kembali di bawah binaan Sangha Theravada Februari 2001. Dilakukan revitalisasi dan renovasi pada vihara ini yang dimulai terlebih dahulu dengan pembangunan gedung Dhammasala yang diresmikan 3 November 2002 oleh Gubernur Jawa Tengah yaitu Haji Mardianto. Selanjutnya dibangun pula bangunan yang lain yaitu Pagoda Avalokitesvara November 2004. Dan diresmikan pada tanggal 14 Juli 2005 oleh Gubernur Jawa Tengah yaitu Haji Mardianto. Pembangunan berikutnya dilakukan untuk menjadikan komplek vihara menjadi tempat objek wisata dengan penambahan patung-patung baru dan penambahan fasilitas seperti kolam air mancur dan pohon Bodhi. Namun tujuan utama Pagoda Avalokitesvara tetap tak berubah, yaitu sebagai tempat sembahyang agama Buddha dan tempat wisata religi yang menarik bagi pengunjung, dengan pemisahan area yang jelas dan tegas antara area sembahyang dan area wisata. Bagi kalian yang mau ke sini, ini tuh nggak bayar tiket masuk ya, jadi ini tuh free. Lanjut dari vihara, aku menuju ke Masjid Al-Ali. Ini tuh aku jalannya menanjak ya, tapi deket loh lokasinya. Di sini aku nyempetin sholat asar dan sholat maghrib sebelum melakukan perjalanan lagi menuju ke penginapan. Makasih buat kalian yang udah nonton video aku kali ini. Tunggu video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.